Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam olahraga. Ya, olahraga dengan berolahraga kita sehat, badan sehat, corona minggat. Anak-anak sekalian, kita akan belajar untuk pertemuan yang kedua. Ini adalah aktivitas fisik yang kedua. Yang kita bahas adalah yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Kemudian yang kedua nanti kaitannya antara aktivitas fisik dengan pencegahan terhadap penyakit. Baik, untuk yang pertama akan kita bahas yaitu faktor yang mempengaruhi kondisi fisik. Kondisi fisik seseorang dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama olahraga yang teratur, kemudian yang kedua adalah pola makan. Olahraga yang dilakukan secara teratur dan terjadwal dengan baik akan mengurangi risiko terserang terhadap sesuatu penyakit seperti misalnya influenza atau yang sekarang ini penyakit seperti influenza yang disebabkan oleh virus yang namanya adalah coronavirus virus DCC atau COVID-19. Itu salah satunya suatu penyakit yang menyerang pada kekebalan tubuh manusia. Kalau kita melakukan olahraga dengan teratur, maka badan kita akan menjadi bugar dan daya tahan kita terhadap serangan suatu penyakit akan lebih meningkat. Kemudian yang kedua adalah faktor saja dengan memakan makanan yang bergizi, yang memenuhi suatu kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita, maka akan menyebabkan tubuh kita menjadi bugar. Tentunya dengan terpenuhi suatu zat gizi yang secara cukup dan seimbang. Tidak boleh ada yang kurang dalam salah satu zat dan tidak boleh ada yang kelebihan dalam salah satu zat tetapi kekurangan dalam zat yang lain. Zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia ada 6. Mungkin anak-anak masih ingat pada pelajaran waktu kelas 7 dan kelas 8. Yaitu yang pertama adalah karbohidrat, kemudian protein, kemudian lemak, vitamin, mineral, dan air, serta oksigen. Ya, itu adalah kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh manusia. Kalau kelebihan salah satu zat, misalnya kelebihan karbohidrat, maka akan terjadi suatu kelebihan berat badan yang sering disebut dengan istilah obesitas atau kelebihan berat badan yang berlebih. Hal ini bisa menyebabkan suatu penyakit yang namanya penyakit diabetes mellitus dan juga menyebabkan beberapa penyakit kronis seperti penyakit jantung dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan sekarang pengaruh aktivitas fisik terhadap pencegahan suatu penyakit. Sekali lagi, tadi sudah dikatakan bahwa dengan aktivitas yang fisik yang baik, itu dapat membantu untuk pencegahan terhadap suatu penyakit. Yang pertama, karena tubuh kita menjadi kebal, ya, daya tahan kita menjadi baik sehingga tidak mudah terserang penyakit. Di samping itu manfaat dari cara jangka panjang dari kegiatan beraktivitas fisik itu yang pertama adalah mengurangi risiko kematian dini. Yang kedua, mengurangi risiko kematian akibat serangan jantung. Yang ketiga, mengurangi risiko diabetes. Yang keempat, mengurangi risiko terkena penyakit kanker. Kemudian berikutnya adalah mengurangi risiko penyakit tekanan darah tinggi. Yang keenam, mengurangi risiko terkena penyakit stroke. Kemudian mengurangi rasa depresi dan kecemasan. Kemudian membantu mengendalikan berat badan.
Kemudian 9, membantu dan memelihara tulang, otot, dan sendi. Kemudian yang ke-10, membantu dewasa tua menjadi lebih kuat dan lebih mampu bergerak leluasa tanpa terjatuh. Yang dimaksud dewasa tua yaitu seperti umur 60-an ke atas, itu disebut dengan dewasa tua. Kemudian mendukung kesehatan fisik, mengurangi risiko timbulnya tekanan darah tinggi dan mengurangi tekanan darah ologis. Itu manfaat aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. Ya, yang pertama adalah mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Ya. Orang yang tidak aktif melakukan aktivitas fisik mempunyai risiko lebih